pertama kita akan membuat rangkaian seri. Nah, rangkaian seri yang pertama itu menaruh baterai sebagai sumber tegangan, lalu disambungkan dengan kabel, panjangnya menyesuaikan. Setelah itu disambungkan lagi dengan kabel, arahnya menjulang ke atas karena kita akan membuat rangkaian seri. Lalu setelah itu disambung menggunakan amperemeter untuk mengukur kuat arus listrik antara baterai dan lampu 1, antara lampu 1 dan 2, serta setelah lampu 3. Setelah itu kita tambahkan lagi kabel penghubungnya dengan arah tetap menjulang ke atas. Lalu kita tambahkan lagi kabel penghubung. Ini ukurannya panjang. Setelah itu sambungkan lampu ke kabel, lalu tambahkan lagi kabelnya. Setelah menambahkan kabel, kita akan menambahkan juga amperemeter yang dihubungkan dengan kabel lagi. Lalu tambahkan lampu, tambahkan lagi kabel penghubung, amperemeter lagi, lalu kabel, dan lampu yang terakhir, lampu ketiga. Lalu sambungkan kabel lagi. Nah, ini diarahkan ke bawah untuk menyambungkan dengan kabel yang bawah. Lalu kita taruh saklar. Terakhir, sambungkan kabel dengan saklar. Saat saklar ditekan, lalu menghubungkan seluruh kabel. Nah, di sini terlihat lampunya itu menyala semua dengan cahaya yang sama terangnya. Lalu di amperemeter terlihat kuat arus listriknya itu juga sama, yaitu 0,30 ampere. Setelah itu kita akan mengukur tegangan baterai menggunakan voltmeter. Tegangan baterainya yaitu 9 volt. Lalu kita akan mengukur tegangan pada lampu 1 yaitu sebesar 3 volt. Nah, lampu kedua juga sama 3 volt. 3 juga tegangannya itu 3 volt. Jadi dapat disimpulkan rangkaian seri yaitu komponen listrik yang disusun berderet atau berurutan dalam satu jalur. Jika salah satu komponen rusak atau putus, misalnya lampu, seluruh aliran akan terputus. Nah, rangkaian seri mempunyai kelebihan yaitu hemat kabel dan biaya. Pemasangannya lebih sederhana karena membutuhkan lebih sedikit kabel. Lalu hanya memerlukan satu saklar untuk menyalakan atau mematikan seluruh beban listrik. Dan kuat arus listrik yang mengalir pada setiap titik atau komponen itu besarnya sama. Rangkaian seri juga memiliki kekurangan, yaitu jika salah satu komponen misalnya lampu putus atau dicabut, komponen lainnya akan ikut padam karena jalur arus terputus. Nah, lalu pembagian tegangannya itu menyebabkan nyala lampunya lebih redup dibandingkan rangkaian paralel. Karena tegangannya dibagi setiap komponen sehingga dapat membuat sumber daya itu cepat habis. Penerapan rangkaian seri di dunia nyata yaitu seperti lampu hias pohon Natal. Nah, jika salah satu lampu dicabut atau rusak, seluruh untayan lampu yang mengelilingi pohon Natal akan ikut padam. Contoh lainnya yaitu lampu senter. Susunan baterai di dalam senter diletakkan secara seri untuk melipat gandakan tegangan agar lampu menyala lebih terang. Nah, penerapannya pada sistem keamanan, contohnya tuh sikring rumah dipasang seri dengan jalur utama agar sikring langsung putus dan menghentikan arus jika terjadi konsleting. Nah, cara mencari hambatan pengganti dari rangkaian seri, R totalnya itu berapa hambatan totalnya. Nah, rumusnya seperti yang tertera, yaitu R total sama dengan V total dibagi I total. Nah, V totalnya itu 9 volt
dibagi dengan 0,3 ampere sama dengan 30 ohm hasilnya. Nah, untuk mencari hambatan pengganti, caranya yaitu dengan menjumlahkan secara langsung seluruh nilai hambatan komponennya. Nah, rumusnya itu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Itu belnya kabel ke tegak lurus, lalu siapkan baterai tegak lurus juga kita siapkan, lalu kita kasih kabel yang kedua itu warnanya juga kita kasih yang kedua kabel penghubungnya kita agak sesuaikan dengan yang kita inginkan. Terus kabel yang ketiga yaitu kita hubungkan ke kabel yang kedua, baru yang keempat yaitu ke tiga, lalu hubungkan ke kabel yang ketiga, lalu kita tambahkan ke lalu sesuai dengan ketentuannya, lalu kita tambahkan lampu LED yang empat tadi, lalu kita kasih kabel lagi yang ke 5 tadi penghubungnya, lalu kita kasih ammeter ke lampunya, lalu kita tambahkan kabel ke kabel yang nomor 1 tadi 7, lalu ammeternya, lalu tambahkan kabel lagi yang ke 9 itu tambahkan sambungkan ke kabel yang nomor 8, lalu tambahkan kabel lagi yang ke 10 ke sakernya, kita hubungkan lagi, lalu tambahkan lagi saklar ke lampu, sambungkan lagi kabel yang ke 11 ke kabel yang kan sudah yang ke 4, lalu kasih lampu, kasih saklar lagi ammeternya, kelebihan rangkaian paralel ini pertama, jika satu lampu rusak lampu lain tetap menyala. Jadi misal nih ada kabel, salah satu kabel dilepas, maka semuanya tidak mati karena itu kan bukan seri, ini kan paralel. Jadi kalau kita lepas satu, jadi yang lepas itu cuma lepasnya dua yang mati, yang lain masih hidup. Jadi itu. Yang kedua, tegangan pada setiap cabangnya sama besar. Jadi cabangkan setiap cabang itu atau komponen lah itu sama-sama besar gitu. Tegangannya itu sama-sama besar gitu. Yang tadi tegangan hanya sebatas ini terbagi pada setiap komponen. Jadi ini terbagi setiap komponen yang tadi. Ini kan cabang itu kan dia tuh punya setiap cabang nih. Setiap cabang ini kan ada tegangannya. Nah, tegangannya itu sama besar gitu. Yang ketiga itu cahaya lampu lebih terang dan stabil. Jadi dia ini rangkaian lampunya itu akan cahayanya tuh lampunya lebih terang dan stabil, nggak kayak redup tadi. Ya ini kalau misalnya redup kalau ditambahkan beban ya tadi ya yang seri ya, ini jika ini ditambahkan beban itu tetap cahayanya lampu lebih terang dan stabil, intinya nggak pati terang banget, tapi dia tuh gak redup banget gitu, kayak sedang. Nah, kelemahannya itu membutuhkan lebih banyak kabel. Ini kelemahan tuh banyak banget kita butuhkan untuk rangkaian paralel ini. Yang kedua yaitu biaya pemasangan lebih mahal, karena otomatis nih kalau misalnya kita pemasang banyak kabel pasti otomatis kan lebih mahal kan. Yang ketiga yaitu pemasangan lebih rumit dibanding seri. Jadi pemasangan lebih rumit, lebih sulit daripada seri yang kabelnya dikit, terus pemasangan tidak rumit-rumit, jadi seperti itu.
penerapan di dunia nyata. Instalasi listrik rumah, lampu kendaraan, stop kontak di rumah dan sekolah itu. Ya lampu kendaraan tahu kan, kayak Honda, mobil ataupun ya dan kendaraan yang lainnya. Di sini ada rangkaian paralel. Di sini kan ada rumusan ini. 1 R paralel sama dengan 1 R1 terus R1 per R2 plus 1 R dan selanjutnya ini seterusnya. Ini yang ini seterusnya ya. Lalu sama ini rumusnya. Ini jumlah angkanya, jumlah angkanya ini ya teman-teman. Lalu ini diketahui tadi kan 9, F nya nih 9, jadi ini 9, harus totalnya berapa? 2,7. Jadi kita kan 1 yang tadi, yang ini 1, sini sama dengan 9, 0,9 yang ini kan, nah ini ya teman-teman nih, yang ini jangan salah, ini yang ini. Lalu menggunakan rumus hambatan paralel dan hukum Ohm, R sama dengan F per 1 dan 9,2,7 dan sama dengan 33. Jadi 9 bagi 2,3 kan 33. Jadi hambatan totalnya rangkaian paralel ini 3,33. Jika tiap lampu memiliki arus 0,9, maka hambatan ini seperti ini hambatannya. R1 sama dengan R2, sama dengan, jadi ini 9 lagi. Jadi langsung 9. Ya 9 nya itu koma kan seperti ini 9, jadi tinggal jadi 10. Lalu ininya sama tadi yang ngikutin yang di atas ini ya. Lalu maka kan ini kan ada 10 itu sama 3 kan, jadi 10 3 kita hapus. Nah ini keliru. Oke, ini 3 ada 3, ini ada 3, jadi ya, jadi hasilnya akhirnya itu hambatan tape resistor 10 ya, 10 begini kan 10. Oke, yang tadi 10, terus yang 33 ini yang hambatan ini. Oke, lalu ya seperti ini hambatan juga, nah seperti itu. Jadi ini semuanya oke. Untuk membuat rangkaian campuran, yang pertama itu kita mengambil satu lampu. Karena untuk membuat rangkaian campuran kita membutuhkan 4 lampu ya, dan 1 baterai. Kita hubungkan kabel di satu lampu. Kira-kira aja panjangnya. Setelah itu kita mengambil lampu kedua yang dihubungkan ke kabel dari lampu pertama. Dan kita mengambil kabel lagi yang dihubungkan ke lampu yang pertama. Kita luruskan agar terlihat bagus. Lalu kita mengambil kabel lagi yang dihubungkan ke lampu kedua. Kita luruskan juga ya.
Lalu kita mengambil satu kabel, dihubungkan dari kabel yang lampu kedua. Kita hubungkan dan kita mengambil lampu yang ketiga. Lalu lampu ketiga kita hubungkan melalui kabel. Lalu kita mengambil satu lampu lagi, yaitu lampu keempat yang dihubungkan dari kabel lampu pertama. Lalu kita mengambil kabel untuk menghubungkan ke lampu yang ketiga, dari kabel lampu ketiga itu ya. Lalu kita mengambil kabel lagi, kita hubungkan ke lampu yang keempat dan kita mengambil satu baterai. Setelah itu kita mengambil kabel lagi. Lalu kita mengambil ammeter yang dihubungkan melalui kabel di baterai. Kita mengambil kabel lagi dan kita gabungkan semua kabel dan lampunya nyala. Nyala itu redup ya, gak terlalu terang. Yang di tengah itu lampunya menyala dengan terang. Lalu kita mengambil voltmeter untuk mengukur tegangannya. Di situ tegangannya 9.00. Ini tegangannya itu sama juga ya teman-teman. Untuk yang di bawah tegangannya berbeda, yaitu 3.00 voltmeter. Yang lampu pertama juga sama, yaitu 3.00. Yang lampu keempat juga sama tegangannya, yaitu 3.00 voltmeter. Jadi rangkaian campuran seperti video ini. Jadi untuk menghitung hambatan pengganti dari rangkaian campuran, yaitu pertama hitung hambatan seri lampu 1 dan lampu 2 karena berada dalam satu jalur. Jika satu mati, maka keduanya mati. Lalu jumlah hambatan terlebih dahulu menggunakan rumus RS sama dengan R1 tambah R2. Setelah itu hitung hambatan total paralel. Hasil dari hambatan seri atau R1 kemudian dihitung secara paralel dengan lampu 3 dan lampu 4 menggunakan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R5 plus 1 per R2 plus 1 per R4. Dan untuk kelebihan dan kelemahan rangkaian campuran dalam penerapan sehari-hari, yaitu contohnya pada instalasi listrik rumah. Kelebihannya, kita dapat mematikan lampu di satu ruangan tanpa membuat seluruh rumah menjadi gelap. Namun kelemahannya, pemasangan kabel lebih rumit dan membutuhkan banyak kabel dan korektor, serta biaya instalasi lebih mahal. Selanjutnya yaitu fenomena konsleting.
Konsleting adalah fenomena arus listrik mengalir melalui jalur yang tidak semestinya, dengan hambatan mendekati nol. Hal ini memicu lonjakan arus secara drastis. Nah, di sini kita buat dulu rangkaiannya menggunakan baterai, kabel, dan sekring, serta lampu yang dihubungkan kepada kabel. Setelah itu, tambahkan lagi kabel penghubungnya. Di sini rangkaiannya menggunakan 2 sekring. Setelah kabel dihubungkan, maka lampu akan menyala. Setelah itu, arus pada sekring diganti menjadi 2 ampere. Begitu pula dengan sekring yang satunya, arusnya diganti menjadi 2 ampere. Selanjutnya, tegangan pada baterai dinaikkan secara mendadak, mengakibatkan ledakan dan memutus seluruh rangkaian. Arus yang sangat tinggi melewati elemen kawat logam di dalam sekring berdasarkan hukum Joule, disipasi daya termal melonjak sesuai persamaan P sama dengan I kuadrat R. Nah, suhu elemen sekring meningkat melampaui titik leleh materialnya sehingga kawat sekring mencair dan terputus dalam sekian detik. Hal ini dikarenakan aliran listrik terputus total sebelum mencapai perangkat elektronik sensitif atau sumber api. Kabel utama tidak terbakar dan perangkat lainnya terselamatkan dari kerusakan permanen.